Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Saya Rinoto di Kebumen, Jawa Tengah. Alhamdulillah, ini proses pemindahan seledri yang dari pot kecil-kecil ini ya. Umurnya di pot kecil ini ya sekitar 1 bulanan. Semai 1 bulan, di pot 1 bulan, jadi 2 bulan ini kayak gini. Bahkan mungkin lebih. Ini tinggal kita pindah ke lahan. Lahan sudah kita persiapkan sedemikian rupa. Jadi ingat tentang pertanian ya, khususnya di Indonesia. Jadi banyak sekali petani yang mengeluh produksinya menurun, tanahnya tidak subur, hama banyak, sementara pupuk mahal dan lain sebagainya. Banyak sekali keluhan. Katanya petani dirugikan dan lain-lain. Sebenarnya pokok permasalahannya menurut kami adalah di lahan atau di tanahnya. Bagaimana caranya supaya semua masalah itu bisa diatasi? Ya kembali lagi tanahnya. Tanahnya yang harus kita kembalikan seperti biasa, seperti dulu lagi. Tanah yang seperti dulu itu seperti apa? Nah, perbedaan tanah zaman dulu, zaman mbah-mbah kita dengan sekarang itu sangat-sangat jelas. Kalau dulu itu banyak mengandung bahan organik, karena mbah-mbah kita dulu itu semua sisa panen dan lain-lain, kemudian sampah pekarangan, kemudian kotoran ternak itu masuk semua ke lahan pertanian, ke tanah ya, ke pekarangan. Jadi tanahnya itu banyak sekali mengandung bahan organik sehingga tanahnya subur dan gembur. Sementara zaman sekarang yang dimasukkan cuma pupuk kimia sintetis tanpa diimbangi dengan bahan organik. Bagaimana tanah kita nggak sakit? Ya akhirnya hasil pertaniannya menurun. Kalaupun dipacu dengan pupuk kimia sintetis supaya naik, akan timbul permasalahan yang lain, misalnya banyaknya hama, banyaknya penyakit. Kemudian apalagi ditambah dengan harga pupuk yang mahal. Karena banyak hama dan penyakit akhirnya butuh obat-obatan atau racun yang harganya juga mahal. Bagaimana petani nggak menjerit kalau seperti itu? Kalau menurut kami ya solusinya cuma ada satu, kembalikan kesehatan tanah dengan cara memasukkan banyak bahan organik. Bahan organik terbaik apa? Ya kompos. Kompos yang terbaik terbuat dari berbagai macam jenis bahan organik. Misalnya limbah pertanian, limbah pekarangan, limbah rumah tangga, kotoran hewan, itu semuanya dijadikan satu, dijadikan kompos melalui proses salam. Nanti kalau udah jadi kompos, kita masukkan ke tanah, maka tanahnya akan kembali sehat. Karena apa? Karena kehidupan di dalam tanah akan kembali normal. Mikroorganisme, jamur, bakteri, dan lain-lain itu akan kembali hidup. Mereka akan bekerja di lingkungan perakaran tanaman, menghasilkan nutrisi yang diserap oleh tanaman, menggemburkan tanah. Seperti misalnya cacing, dia akan hidup berkembang karena banyak makanan, banyak bahan organik. Maka cacing akan membuat lubang banyak di dalam tanah sehingga tanah menjadi gembur. Aerasi ya. Perputaran oksigen di dalam tanah juga bagus karena akar tanaman juga butuh oksigen. Yaitu kalau menurut kami cuma satu, bahan organik yang banyak kita masukkan. Alhamdulillah kita selalu bertahap, walaupun bertahap ya. Berapapun kita punya bahan organik kita masukkan ke dalam lahan pekarangan. Ini sih paling nanam dikit ya. Kita minta kotoran hewan dari tetangga, kemudian kita kumpulkan sampah-sampah lingkungan, sampah-sampah dapur, sampah-sampah hasil panen sayuran, kita kumpulkan, kita tumpuk, kita siram. Nanti lama-lama dia akan jadi kompos dan kita masukkan ke pekarangan. Jadi intinya dari pekarangan ke pekarangan gitu. Kalau tanahnya sudah banyak mengandung bahan organik, maka tanah itu akan subur dan gembur.
kehidupan di dalam tanah akan kembali normal, mereka akan saling membantu, dan tanaman yang kita tanam akan dapat tumbuh dengan subur sehingga bisa produksi maksimal dan akhirnya memberikan hasil untuk kita. Bukan cuma itu, hasil yang kita peroleh sayuran dan buah adalah sayuran dan buah yang lebih sehat karena ditanam secara organik tanpa bahan-bahan kimia sintetis. Oke, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat menanam ya, Pak, secara organik.